selamat datang kembali di Layar Cerita, tempat dengerin alur cerita film yang seru, penuh kejutan, dan bikin penasaran. Semoga kalian suka dengerin cerita aku ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh dong subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai cerita filmnya. Kali ini aku bakalan cerita film Moana. Film ini dimulai dengan suara seorang wanita yang menjelaskan sejarah dunia. Dunia ini dulunya hanyalah lautan luas tanpa ujung. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya bergulung tanpa batas. Hingga suatu hari daratan pertama muncul. Te Fiti, sebuah pulau megah yang berbentuk seperti seorang wanita tidur di tengah samudra. Dengan sentuhan lembutnya, kehidupan mulai bersemi. Pohon-pohon menjulang tinggi, bunga-bunga bermekaran, dan aliran sungai mengalir dengan jernih, mengundang berbagai makhluk hidup untuk datang dan berkembang. Namun, yang membuat Te Fiti istimewa bukanlah hanya keindahan pulaunya, tetapi juga jantungnya, sebuah batu permata hijau bercahaya yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Dengan jantung ini, Te Fiti dapat menyebarkan kesejahteraan ke seluruh dunia, membuat setiap sudut lautan dan daratan penuh dengan keajaiban. Tapi seperti yang sering terjadi dalam legenda, tidak semua orang bisa melihat keindahan tanpa merasa ingin memilikinya. Disinilah Maui masuk ke dalam cerita. Seorang demigod, dewa setengah manusia yang terkenal karena keberaniannya, kekuatannya, dan ego yang sebesar samudra. Dengan kait ikan ajaibnya, Maui bisa berubah menjadi berbagai makhluk dan telah melakukan banyak perbuatan besar untuk umat manusia, seperti memperlambat matahari dan menciptakan pulau-pulau. Namun, Maui juga punya ambisi yang besar. Ia ingin memberikan hadiah terbesar bagi manusia. Kekuatan penciptaan itu sendiri, maka dengan kelicikan dan kekuatannya, ia menyusup ke Te Fiti dan mencuri jantungnya. Tapi ada satu hal yang tidak disadari oleh Maui. Te Fiti bukan hanya pulau biasa, ia adalah sumber keseimbangan dunia. Begitu jantungnya diambil, pulau itu perlahan mulai memudar. Tanaman yang hijau berubah layu, aliran sungai mengering, dan kehancuran mulai menjalar. Dan sebelum Maui sempat melarikan diri dengan kemenangannya, Teka muncul. Teka adalah sosok mengerikan yang terdiri dari lava panas dan api membara. Bangkit dengan amarah yang membakar langit. Dia bukan sekedar monster, melainkan kekuatan kehancuran yang lahir dari kehilangan jantung Tefu. Dalam pertempuran yang menggetarkan bumi, Teka menyerang Maui, membuatnya terlempar jauh ke lautan. Jantung Tefiti pun ikut jatuh, tenggelam ke dasar samudera yang dalam. Sejak saat itu, dunia mulai berubah. Kehidupan yang dulunya berkembang kini mulai memudar. Pulau-pulau mulai kehilangan sumber dayanya dan kegelapan perlahan menyebar. Legenda ini diceritakan oleh Gram Matala, seorang nenek tua eksentrik kepada sekelompok anak-anak kecil di Pulau Motonui. Mata mereka melebar ketakutan saat membayangkan kehancuran yang diceritakan. Namun di antara mereka ada satu gadis kecil yang tidak takut. Moana. Moana, meski masih kecil, selalu merasakan sesuatu yang berbeda. Saat anak-anak lain bermain di pasir, ia selalu tertarik ke arah lautan. Seakan ada suara yang berbisik, panggilan yang lembut dari ombak yang menyentuh kakinya. Tanpa disadari, lautan benar-benar hidup. Saat Moana melangkah lebih dekat, air mulai bermain dengannya. Ombak membentuk gulungan lembut, mengelilinginya seperti teman lama yang menyambut pulang. Lalu dari dalam air sebuah kerang kecil berkilauan muncul. Moana terpesona, dengan hati-hati ia meraihnya. Tapi sebelum ia sempat menggenggamnya, suara ayahnya, kepala suku Tui, memanggil namanya dengan tegas. Dalam sekejap, momen magis itu terputus. Ayahnya dengan penuh perhatian tapi juga ketakutan segera menarik Moana kembali ke pantai, menjauhkannya dari laut. Laut itu berbahaya, Moana. Pulau ini adalah rumah kita. Semua yang kau butuhkan ada di sini. Sejak hari itu, Moana terperangkap di antara dua dunia. Dunia yang dikatakan ayahnya sebagai rumah, dan dunia yang memanggilnya setiap kali ia menatap cakrawala. Tahun berlalu dan Moana tumbuh menjadi seorang remaja yang kuat,
cerdas, dan penuh semangat. Sebagai putri kepala suku, ia dididik untuk menjadi pemimpin yang bijaksana bagi rakyatnya. Di lagu Where You Are, penduduk Motonui menjelaskan bagaimana kehidupan mereka sudah sempurna. Mereka hidup dari hasil alam, memancing di perairan sekitar, dan tidak perlu menjelajah lautan luas. Namun, Moana tidak bisa menghilangkan keinginan dalam hatinya. Laut selalu memanggilnya, menariknya seperti magnet yang tak bisa ia lawan. Tapi ayahnya selalu mengingatkan, laut itu bukan tempat kita. Moana berusaha menerima nasibnya hingga suatu hari masalah mulai datang. Kelapa, sumber makanan utama mereka, mulai membusuk. Pohon-pohon yang dulunya subur kini kering. Lebih buruk lagi, ikan-ikan menghilang. Mereka sudah mencoba memancing di sekitar pulau, tetapi laut terasa kosong. Moana dengan akal dan keberaniannya menyarankan sesuatu yang tabu. Bagaimana kalau kita berlayar lebih jauh melewati karang? Ayahnya marah besar. Tidak ada yang boleh melintasi karang. Itu sudah menjadi aturan sejak lama. Moana tidak mengerti mengapa ayahnya begitu keras kepala. Mengapa mereka harus terkurung di pulau ini ketika solusinya ada di luar sana? Dan kemudian ibunya, Sina, memberitahu kebenaran yang pahit. Dulu ayahnya pernah kehilangan seorang teman di laut. Sejak saat itu, ia melarang siapapun untuk pergi terlalu jauh. Moana merasa terjebak. Haruskah ia menaati ayahnya atau mengikuti kata hatinya? Jawaban datang dari seseorang yang selalu percaya padanya, Graham Matala. Di malam yang tenang, Graham Matala mengajak Moana ke sebuah gua rahasia. Di dalamnya, Moana menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kapal-kapal besar tertutup debu tersembunyi dari dunia luar. Moana, ini adalah kapal nenek moyang kita. Mereka adalah pelaut hebat. Dahulu kita tidak hanya hidup di satu pulau. Kita menjelajah lautan luas. Moana terkejut. Selama ini mereka bukan hanya rakyat Motonui. Mereka adalah penjelajah pelaut sejati. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan baru. Ia harus berlayar. Graham Atala memberinya hadiah terakhir, jantung Tefiti. Batu hijau yang bercahaya itu ada padanya selama ini. Laut telah memilihmu, Moana. Tapi sebelum Moana sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, Graham Atala jatuh sakit. Dalam keadaan hancur, Moana duduk di tepi pantai. Ragu apakah ia harus pergi atau tetap tinggal bersama keluarganya. Namun dalam momen terakhirnya, program Matala berubah menjadi mantarai yang bercahaya. Melayang di lautan memberinya keberanian dengan tekad kuat Moana mengambil perahu dan berlayar menuju takdirnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana. Tapi satu hal yang pasti, ia akan menjelajahi lautan, menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti. Moana kini berada di lautan lepas, jauh dari pantai Motonui yang aman dan hangat. Malam pertama di laut bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Ombak bergulung dengan ganas dan angin laut yang dingin menggigit kulitnya. Ia mencoba mengendalikan perahu besar yang baru saja dipelajarinya. Tetapi berlayar bukanlah hal yang mudah, terutama bagi seorang yang tidak pernah benar-benar belajar bagaimana caranya. Aku bisa melakukan ini. Bisik pada dirinya sendiri mencoba membangkitkan kepercayaan diri. Namun, semesta tampaknya ingin mengujinya lebih awal. Beberapa jam setelah ia meninggalkan Motonui, ombak besar datang menghantam perahunya. Moana kehilangan keseimbangan dan perahunya terbalik, membuatnya tercebur ke dalam air. Untuk sesaat ia panik, tetapi seolah-olah laut itu sendiri menolongnya. Air mendorongnya ke atas dan ia berhasil meraih tepian perahunya yang terapung. Dengan susah payah, ia menarik dirinya kembali ke atas perahu dan berusaha membalikkan kapalnya. Ia terengah-engah menggigil, tetapi ia tidak menyerah. Di kejauhan, matahari mulai muncul di cakrawala, mewarnai langit dengan semburat merah muda dan orange yang indah. Dan saat itu pula, ia melihat sebuah pulau kecil berbatu, dan di sana tertancap sebuah kait ikan raksasa. Maui?
Gumamnya matanya berbinar. Setelah mendayung dengan penuh semangat, Moana akhirnya mencapai pulau kecil itu. Dengan hati-hati, ia menaiki bebatuan yang curam dan licin mengikuti jejak tanda-tanda kehidupan. Di tengah pulau, Maui berdiri di atas sebuah batu besar, memandangi lautan sambil mengagumi otot-ototnya. Tubuhnya dihiasi tato yang menggambarkan berbagai petualangannya, termasuk tato kecil dari dirinya sendiri yang sepertinya bisa bergerak dan mengomentari tindakannya. Siapa namaku? Maui? Maui tiba-tiba menyanyikan lagunya sendiri, You Are Welcome. Sambil menunjukkan betapa hebatnya dia, ia menceritakan berbagai pencapaiannya, termasuk memperlambat matahari, menciptakan pulau-pulau, dan mencuri api dari para dewa untuk manusia. Moana yang terperangah oleh betapa narsisnya Maui mencoba menyela. Aku di sini bukan untuk mendengar ceritamu. Aku butuh bantuanmu untuk mengembalikan jantung Tefiti. Namun, Maui tertawa dan menolak mentah-mentah. Kau seorang manusia biasa dan kau ingin aku menghadapi TK lagi? Tidak, terima kasih. Moana yang tidak mudah menyerah memanfaatkan kelicikannya. Saat Maui sedang lengah, ia berhasil mengurungnya di dalam gua dengan saat Maui sedang lengah, ia berhasil mengurungnya di dalam gua dengan menggunakan batu besar. Jika kau tidak mau membantuku, maka aku akan pergi sendiri, katanya dengan percaya diri. Dengan bantuan lautan yang setia padanya, Moana berhasil mengambil kembali perahu yang dicuri. Dengan bantuan lautan yang setia padanya, Moana berhasil mengambil kembali perahu yang dicuri Maui, membuatnya tidak punya pilihan selain ikut serta dalam petualangan ini. Baiklah, kita pergi, tapi aku tetap bukan pahlawanmu. Moana tersenyum, setidaknya ia telah memulai langkah pertama menuju misinya. Maui setuju untuk membantu Moana, tetapi ada satu masalah besar. Kait ikannya hilang. Tanpa senjatanya itu, ia tidak bisa berubah bentuk, yang berarti ia tidak cukup kuat untuk menghadapi Teka. Maui menjelaskan bahwa Tamatoa, seekor kepiting raksasa yang sangat menyukai barang berkilau, mungkin memiliki kait tersebut. Maka mereka berdua pun menuju Lalotai, dunia monster yang mengerikan. Saat mereka tiba di sana, Moana langsung merasakan ketakutan yang menusuk. Tempat itu dipenuhi makhluk-makhluk aneh dengan gigi tajam dan mata yang bersinar dalam kegelapan. Dan di tengah goa, di atas tumpukan barang berkilau, Tamatoa berdiri dengan angkuhnya. Tamatoa adalah kepiting raksasa yang sangat narsis, lebih narsis dari Maui. Dengan tubuh besar berlapis cangkang emas berkilauan, ia bernyanyi dengan penuh percaya diri dalam lagu Shiny, membanggakan semua benda berharga yang telah ia kumpulkan. Moana menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kait Maui adalah dengan mengelabui Tamatoa. Dengan kecerdasannya, ia menarik perhatian Tamatoa dengan memberikan hadiah palsu berupa batu biasa yang ia pura-pura yakini sebagai sesuatu yang luar biasa berharga. Saat Tamatoa lengah, Maui dengan cepat merebut kembali kait ikannya. Namun ia menyadari sesuatu, ia tak bisa langsung menggunakannya setelah bertahun-tahun tidak digunakan, kekuatannya terasa lemah. Mereka melarikan diri dari Lalotai dengan penuh aksi mendebarkan dan akhirnya kembali ke perahu dengan selamat. Namun masalah belum selesai. Maui masih belum bisa berubah bentuk dengan sempurna. Moana menyemangatinya, tetapi Maui mulai meragukan dirinya sendiri. Ia ingat bagaimana ia gagal sebelumnya dan bagaimana ia hanya ingin diakui oleh manusia setelah ditinggalkan oleh orang tuanya saat masih bayi. Moana akhirnya memahami, Maui bukan hanya seorang demigod yang kuat dan sombong. Ia juga seorang makhluk yang telah mengalami banyak luka di masa lalunya. Dengan kepercayaan yang semakin kuat pada dirinya sendiri, Maui mulai melatih kembali kemampuannya sedikit demi sedikit. Ia berhasil berubah menjadi burung, ikan, bahkan hiu, walau beberapa kali gagal secara konyol. Saat mereka semakin dekat ke Tahiti, Moana merasakan beban tanggung jawabnya semakin besar. Apakah ia benar-benar mampu melakukan ini? Tapi tidak ada waktu untuk ragu. Mereka sudah menunggu.
Saat mereka mendekati Tefiti, Teka muncul dengan amarah yang membara. Moana dan Maui mencoba menembus pertahanannya, tetapi kekuatan Teka terlalu besar. Dalam sebuah serangan hebat, Maui mengorbankan dirinya untuk melindungi Moana, menyebabkan kait ikannya retak. Moana yang kini sendirian memandang Pulau Tefiti dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tefiti tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah pulau kosong dan Teka yang mengamuk di depannya. Saat itulah Moana melihat pola yang terukir di dada Teka, bentuk yang sama dengan jantung Tefiti. Kaulah Tefiti. Moana berdiri di atas air, memegang jantung yang bercahaya dengan tenang ia berkata kepada laut, biarkan dia datang kepadaku. Laut pun tenang. Teka yang awalnya penuh amarah perlahan berjalan menuju Moana. Saat mereka bertemu, Moana dengan lembut menyentuhkan jantung itu ke dada Teka. Dalam sekejap, kegelapan lenyap. Lava yang membara berubah menjadi hiu yang subur. Teka perlahan berubah kembali menjadi Tefiti, sang pencipta kehidupan. Dunia kembali damai. Moana telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan Maui, dengan senyum bangga, ia mendapatkan kembali kekuatannya dan tato baru yang menggambarkan Moana sebagai pahlawan sejati. Moana pun kembali ke Motonui sebagai pemimpin yang tidak hanya menjaga rakyatnya, tetapi juga menghidupkan kembali semangat para pelaut sejati. Laut telah memilikinya, dan kini ia memilih jalannya sendiri. Oke teman-teman, berakhir sudah alur cerita film Moana. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Share ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian juga bisa melihat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.